Mari kita buka kajian pada kesempatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa dibuka dengan Al-Fatihah? Tidak cukup dengan basmalah atau dengan doa yang lainnya. Ternyata Al-Fatihah ini memiliki rahasia yang luar biasa yang kita jarang mengkajinya. Padahal seluruh keistimewaan daripada ayat Al-Quran salah satunya terkumpul kepada surat Al-Fatihah. Memang setiap surat Al-Quran itu memiliki keutamaan. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran memiliki keutamaan akan dimudahkan pada yaumul hisab. Atau surat yang spesifik diperintahkan oleh Rasulullah agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah surat Al-Kahfi. Kemudian surat untuk mengkaji akhlak seorang muslim adalah surat An-Nur. Dan masih banyak yang lainnya surat-surat Al-Quran yang memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun kembali ke lafaz yang tadi Al-Fatihah. Al-Fatihah ini maknanya pembukaan. Di situ ada alif lam ma'rifah. Ya. Kemudian memiliki makna al-istighraq, yaitu dia yang pada akhirnya Al-Fatihah ini memiliki makna pembuka segala bentuk kebaikan. Makna daripada Al-Fatihah. Begitu juga Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdun secara lafaz dia memiliki makna pujian. Akan tetapi ketika ditambahkan di situ alhamdulillah, maknanya segala puji bagi Allah. Keseluruhan pujian hanya milik Allah. Bahkan berkaitan dengan keagungan Al-Fatihah sampai ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah membagi salat baina abdi wa baini, antara hambaku dan aku. Wa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi. Ya. Sekali lagi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, Allah ini sebagai pemilik seluruh kerajaan, maka Allah Subhanahu wa taala berkata majjadani rabbi, Allah Subhanahu wa taala, ini loh hambaku sudah memujiku, sudah memuliakanku, sudah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini urusan antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan diminta oleh hambaku, sampai seterusnya. Begitulah keagungan surat Al-Fatihah, dan masih panjang lagi yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah, yu'til hikmata mayyasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi oleh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang banyak. Jadi paket sempurna kalau sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang yang diberi hikmah itu akan berkata kasar. Mustahil orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala mudah mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti saudaranya. Maka mustahil orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dia mudah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan atau kata-kata yang lainnya. Mustahil bagi orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dia mencela saudaranya,
Dia memberikan lakop-lakop yang buruk dan lainnya. Itu suatu kemustahilan. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pembahasan ini insyaallah kita akan berbicara mengenai sejarah pensyariatan puasa. Sejarah pensyariatan puasa. Ternyata puasa yang kita jalankan selama ini merupakan puasa yang paling ringan. Baik dari jumlah harinya, dari waktunya, ataupun ketentuan yang lainnya. Puasa kita ini puasa paling ringan. Dulu pada masa awal pensyariatan puasa, itu malam hari setelah sholat isya sudah tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh juga menemui istrinya untuk berhubungan. Itu dilarang pada awal pensyariatan Islam. Kemudian banyak sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai turun ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Puasa diwajibkan atas umat muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang menarik dari ayat ini, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana puasa orang-orang sebelum kalian. Umat sebelum Nabi Muhammad ini juga sudah diwajibkan berpuasa. Sebagai contoh, disebutkan di dalam tafsir tersebut Ibnu Katsir, puasanya Nabi Daud sehari berpuasa, sehari tidak, dan itu menjadi kewajiban bagi umatnya Nabi Daud. Atau kemudian puasanya Maryam, ketika Maryam diberikan mukjizat, ditiupkan ruh, kemudian mengandung, kemudian hamil, kemudian Isa lahir. Ini Maryam ini juga keadaan berpuasa. Selain makan dan minum, Maryam juga dilarang berbicara. Maka ketika itu yang menjawab adalah bayinya. Ketika Maryam ini dihina oleh orang-orang. Ini adalah puasanya Maryam. Kemudian ada juga di tafsir yang lain, Nabi Adam juga melaksanakan puasa. Setelah dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, Nabi Adam melaksanakan puasa selama 3 hari. Dan itu yang menjadi kewajiban umat Nabi Muhammad pada fase Makkah 13 tahun. Yaitu berpuasa selama 3 hari pada setiap bulannya. Kemudian yang paling menarik juga adalah disyariatkannya makan sahur. Dan ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ini tidak disyariatkan sahur. Hanya terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW ini mengancam dengan keras bagi orang yang meninggalkan sahur. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Qais bin Sirmah ini pada siang harinya bekerja di ladang. Pada waktu berbuka puasa, istrinya ini belum menyiapkan makanan apa-apa. Sehingga Qais tertidur. Kemudian sudah terbangun ketika waktu sholat isya. Maka sudah diharamkan kembali makan dan minum. Kemudian sampai hari setelahnya hingga akhirnya mengadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat, "Fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Ya. Maka makan dan minumlah kamu sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, adapun yang melatar belakangi turunnya ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan Ramadan rafathu ila nisaikum. Rafas ini ulama mengatakan al-jima. Jadi mendatangi perempuan pada malam hari. Ini kisahnya adalah Umar bin Khattab yang melanggar perintah itu. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian turutlah ayat, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum."